Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok keempat yang pada mata kuliah Tata Kelola Sistem Informasi ini akan melakukan presentasi yang berjudul Tata Kelola Sistem Informasi Sanken menggunakan framework COVID-5 pada studi kasus PT Istana Argo Kencana Cabang Bali dengan dosen pengampu yaitu Ibu Kurnia Eskom Mkom. Next. Selanjutnya adalah perkenalan anggota kelompok. Yang pertama yaitu saya sendiri, Dewi Wulandari. Selanjutnya ada Galuh Dian Sagita dan Renata Intan Permatasari. Selanjutnya, ya, latar belakang. Untuk latar belakang dari permasalahan studi kasus ini yaitu di PT Istana Argo Kencana Bali menggunakan tata kelola teknologi informasi dengan menggunakan dua sistem utama yaitu Sunwin dan Sunman. Sistem Sunwin ini mendukung divisi warehouse dan penjualan dengan memonitor tingkat penjualan harian, stok gudang, serta klaim pengeluaran. Sedangkan sistem Sunman digunakan oleh divisi servis untuk mengelola kegiatan servis, poin teknisi, stok spare part, dan pemesanan spare part ke pusat. Selanjutnya, untuk permasalahan yang ada, yaitu yang pertama, kesalahan input stok spare part ke dalam sistem komputer. Yang kedua, adanya selisih stok fisik yang tidak sesuai dengan stok yang ada di sistem. Yang ketiga, terdapat gangguan jaringan internet yang menghambat operasional. Yang keempat, adanya kesalahan komunikasi antara sales, admin penjualan, dan pihak gudang. Dan yang terakhir adalah adanya permasalahan dalam ketersediaan spare part yang seringkali kosong. Berikutnya, tujuan dari studi kasus ini, maksudnya jurnal pada studi kasus ini yaitu adalah untuk mengevaluasi tata kelola TI pada PT Istana Argo Kencana Cabang Bali ini menggunakan COVID-5 untuk mengetahui nilai kematangan tata kelola perusahaan serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Berikutnya, untuk selanjutnya mengenai pendekatan akan dijelaskan oleh Saudara Renata. Baiklah, selanjutnya pendekatan. Penilaian awal. Tim auditor melakukan observasi awal serta menelah masalah yang terjadi. Selanjutnya dilakukan evaluasi pemilihan domain pada kerangka kerja COVID-5 yang terkait dengan masalah yang terjadi pada PT Istana Argo Kencana Cabang Bali. Selanjutnya. Selanjutnya pendekatan. Penerapan proses COVID-5, 1. Evaluate, direct, and monitor atau EDM. EDM 3. Fokus pada optimalisasi risiko yang terkait dengan kesalahan input dan perbedaan stok spare part. Selanjutnya EDM 4. Mengolah dan memastikan penggunaan sumber daya secara optimal, terutama terkait dengan kesenjangan antara stok fisik dan stok di sistem. Yang B, Alik Plan and Organize atau APO. APO 7, mengolah sumber daya manusia termasuk pelatihan dan pengembangan untuk menangani kesalahan input stok. Yang C, Build, Acquire and Implement atau BAI. BAI 4 mengelola ketersediaan dan kapasitas sumber daya untuk mengatasi masalah jaringan dan infrastruktur. Selanjutnya, D. Deliver Service and Support atau DSS. DSS 3 mengelola masalah yang muncul dalam komunikasi antara sales, admin, penjualan, dan fokus. DSS 6 mengolah dan mengontrol proses bisnis untuk mengurangi kesalahan dalam pengiriman barang. E. Monitor, Evaluate, and Assess atau MEA. MEA 1 memantau, mengevaluasi, dan menilai kinerja dan kesesuaian sistem. Selanjutnya akan disampaikan oleh Galuh.
Baiklah, untuk implementasi framework COVID-5 tersebut, yang pertama dilakukan analisis awal dan evaluasi, di mana tim auditor melakukan observasi awal serta menelaah masalah yang terjadi. Kemudian dilakukan evaluasi pemilihan domain pada kerangka kerja COVID-5 eh, yang terjadi pada PT Istana Argo Kencana Cabang Bali. Kemudian yang kedua dilakukan pengumpulan data. Di sini dilakukan dengan melakukan survei, wawancara, dan studi dokumentasi dari berbagai pemangku kepentingan atau stakeholder selaku responden. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan analisis tingkat kematangan dan kesenjangan. Pada tahap ini yaitu dengan melakukan evaluasi penilaian tiap aktivitas domain berdasarkan hasil kuesioner. Untuk yang pertama yaitu dilakukan analisis tingkat kematangan dengan mencari nilai rata-rata tiap domain untuk mendapatkan nilai kematangan saat ini, di mana setiap proses mengacu pada model ISO atau AIS, yaitu model 15504 dengan rumus maturity sama dengan total nilai dibagi jumlah soal. Adapun hasil dari rata-rata seluruh domain proses kemudian dibulatkan untuk menentukan level tingkat kematangan, di mana untuk level tingkat kematangan dijelaskan pada bagian sebelah kiri, yaitu level tersebut ada beberapa tingkatan, yaitu ada level 0, level 1, level 2, level 3, level 4, dan level yang paling tinggi yaitu level 5. Kemudian untuk perhitungan tingkat kematangan terdapat pada gambar tersebut, di mana untuk setiap proses domain diperoleh hasil levelnya. Untuk EDM proses ketiga berada di level 2, EDM 4 berada di level 3, APO7 berada di level 3, BA4 berada di level 2, DSS3 dan 6 berada di level 3, dan untuk terakhir MEA1 berada di level 4. Adapun rata-rata dari 7 proses domain tersebut diperoleh nilai tingkat kematangan sebesar 2,93 dan berada di level 3. Selanjutnya, dilakukan analisis tingkat kesenjangan untuk membandingkan tingkat kematangan saat ini dengan tingkat kematangan yang diharapkan. Hasil dari perbandingan itu akan mendapatkan jarak atau gap. Berikut merupakan hasil dari analisis dari tingkat kesenjangan di PT Istana Argo Kencana Cabang Bali, di mana untuk rumus gap yaitu nilai kematangan yang diharapkan, yaitu nilai yang diharapkan sebesar 5 dan dikurang dengan nilai tingkat kematangan saat ini. Untuk hasil setiap 7 proses domain diperoleh dengan rata-rata sebesar 2,07. Adapun perbandingan tingkat kematangan saat ini dan tingkat kematangan yang diharapkan oleh perusahaan terdapat pada gambar berikut. Dari hasil evaluasi dan analisa terkait 7 proses domain sebelumnya, belum ada yang mencapai level yang diharapkan PT Istana Argo Kencana Cabang Bali. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya tingkat kesenjangan yang harus dibenahi dengan cara memberikan rekomendasi perbaikan yang sesuai dengan tingkat kematangan yang diharapkan oleh perusahaan. Untuk rekomendasi yang diajukan untuk mencapai tingkat kematangan yang diharapkan yaitu pada EDM proses ketiga dan APO proses ketujuh terkait permasalahan kesalahan input yang dilakukan oleh pihak admin, diberikan rekomendasi perbaikan yaitu memberikan pengarahan dan pelatihan secara intens oleh teknisi IT kepada seluruh admin, terutama saat adanya pembaruan di sistem Sunman dan Sunwin. Selain itu juga pihak perusahaan dapat melakukan penilaian secara berkala terkait kinerja pegawai perusahaan. Kemudian yang kedua ada EDM proses keempat yaitu terkait selisih stok spare part, di mana diberikan rekomendasi yaitu pembuatan kartu pengeluaran stok spare part yang sering dan selain itu juga pihak perusahaan dapat menggunakan teknologi radio frequency identification untuk mendeteksi setiap barang yang keluar dari gudang. Kemudian yang ketiga ada
ada BA4, yaitu terkait jaringan yang sering terganggu. Diberikan rekomendasi perbaikan berupa pelatihan pegawai IT mengenai teknologi yang terbaru, kemudian membuat anggaran untuk pembaruan setiap hardware komputer dan melakukan evaluasi dan penilaian sistem secara berkala. Adapun yang keempat yaitu DSS 3 dan DSS 6 terkait permasalahan pengiriman dapat diberikan rekomendasi setiap melakukan order barang, pihak sales memberikan nota order yang harus disetujui kedua pihak, dan yang kedua dokumen pengiriman barang harus dicatat setiap hari dan membuat sistem yang terhubung dengan admin penjualan. Adapun yang terakhir yaitu MEA proses ke-1 yaitu terkait permasalahan dalam stok spare part yang sering kosong untuk perbaikan barang yang rusak, diberikan rekomendasi yaitu pengecekan stok kosong dilakukan setiap 3 hari sekali, kemudian pengorderan spare part setiap 2 sampai 3 kali sehari, kemudian pembelian spare part di luar kantor untuk barang tipe lama. Kemudian eh, ditambahkan fitur pada sistem Sanman dalam order spare part di mana pihak pusat mendapatkan pemberitahuan otomatis jika setiap spare part kosong. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Rena. Baiklah, hasil itu pelaksanaan tata kelola teknologi informasi pada sistem informasi di PT Istana Argo Kencana Cabang Bali menggunakan Fabit 5 pada domain EDM 3, EDM 4, APO 7, BAI 4, DSS 3, DSS 6, dan MEA 1. Selanjutnya, tingkat kematangan tata kelola teknologi informasi berada pada level 3, stabiliset dengan rata-rata 2,93. Selanjutnya, rekomendasi yang disusun berdasarkan analisis kesenjangan diharapkan dapat membantu perusahaan meningkatkan tata kelola TI dan mengatasi masalah-masalah yang dihadapi. Selanjutnya, kesimpulan, penerapan framework COVID-5 pada PT Istana Argo Kencana Cabang Bali telah berhasil mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi dalam tata kelola sistem informasi perusahaan. Melalui analisis kesenjangan dan pengembangan rekomendasi perbaikan, diharapkan perusahaan dapat meningkatkan tata kelola TI-nya sehingga dapat mencapai tujuan bisnis secara optimal. Sekian presentasi kami dari kelompok keempat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya tutup presentasi ini dan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Sudah. Diam-diam.